Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati Pak Dirjen Sumber Daya Air, Pak Dirjen Bina Marga, Pak Dirjen Bina Konstruksi, beserta para direktur, bu direktur, serta seluruh jajaran Kementerian PUPR yang hadir pada rapat hari ini. Langsung aja pada Dirjen SDA, saya sudah melihat Pak, tentu kami sangat mengapresiasi perencanaan Dirjen SDA secara global maupun yang di dapil kami sepakat bahwa terkait rehabilitasi jaringan air ini memang perlu menjadi prioritas untuk tahun depan, karena tentu secara program ini mendukung pemulihan ekonomi nasional, termasuk pembangunan bendungan ya, yang lanjutan ada di Marangkayu, tadi rehabilitasi irigasi ada di Kaubun. Saya pikir itu sangat-sangat fokus dan tepat. Kemudian penyediaan air baku dan pengendalian banjir itu memang masalah-masalah yang sangat-sangat prioritas di Kaltim. Kami juga masih terus menderita, walaupun tidak seheboh yang terjadi bencana-bencana di provinsi lain, tetapi banjir ini menjadi masalah menahun di Kalimantan Timur. Kemudian tahun ini ada kajian terkait air baku di kampung saya di Sangkulirang di Kutai Timur. Saya harap itu bisa ditindaklanjuti pembangunan air bakunya, karena sejak saya masih sekolah pun masyarakat di sana masih banyak ada hujan ataupun airnya diimpor dari kecamatan yang lain. Terkait program padat karya, alhamdulillah udah on progress semua. Terima kasih kepada Kepala Balai Pak Harya dan jajaran. Komunikasi bagus, sinergis. Untuk Dirjen Bina Marga, alhamdulillah 2 tahun ini kami melihat terus peningkatan terkait jalan nasional di Kaltim, baik dari poros Kalimantan Selatan, Kerang, Grogot maupun Batu Aji, Kuaro, kemudian yang menuju Kota Bangun, Kutai Barat, kemudian berbatasan dengan Kalteng, juga dari Samarinda, Bontang, Kutim, Berau menuju Kalimantan Utara, terus fokus sehingga kami yakin dan berharap bisa mulus tersambung jalan nasional di Kaltim akhir 2023, sehingga kita bisa fokus pada pembangunan jalan yang lainnya. Cuma harapannya agar tahun depan bisa fokus Pak pada penanganan longsor, karena longsor ini menjadi masalah utama di jalan-jalan nasional di Kaltim. Selain menyebabkan kemacetan juga bisa menimbulkan kecelakaan. Kemudian mohon untuk tahun depan juga ada pembangunan jalan akses ke pelabuhan. Di Kutai Timur itu ada pelabuhan yang penyamukan, saya pikir perlu intervensi pemerintah pusat untuk pembangunan jalan akses pelabuhannya, termasuk jalan akses ke jembatan Pulau Balang. Kemudian ini ada akses tol keluar dari yang sekarang tol Balikpapan Samarinda itu di Samarinda di Stadion Palaran itu tiap hujan itu banjir Pak, dan makin memperparah kerusakan. Saya pikir perlu rekonstruksi akses tol di situ. Untuk program padat karyanya, alhamdulillah kami bersama kawan-kawan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional di Kaltim terus di samping sinergis dalam perencanaan juga bersama-sama monitoring evaluasi untuk pelaksanaan di lapangan. Terima kasih pada Pak Junedi dan kawan-kawan Balai di Kaltim. Kemudian untuk Dirjen Bina Konstruksi, untuk pelatihan tukang bangunan 100 orang belum dilaksanakan. Di agendanya Juni kita lagi sidang Pak, lagi padat-padatnya. Saya berharap kita pindahkan jadwalnya Juli pas reses nanti sehingga saya bisa hadir. Dan sangat mengapresiasi jika itu memang ditambah, karena
eh, sinergisitas nanti tukang-tukang bangunan dengan program-program padat karya Kementerian PUPR, saya pikir mau di semua dirjen juga bisa diharmonikan. Kemudian saya sepakat dengan teman-teman agar masalah jasa konstruksi ini bisa tuntas, karena agak ramai juga ini pimpinan setiap ketemu Pak Dirjen, selalu ramai terkait isu lelang ini. Jangan sampai sejak kuda makan tembaga sampai kuda makan mentega, ribut terus mengenai tender ini. Saya pikir ini harus dituntaskan biar konkret gitu ya. Mungkin itu pimpinan yang bisa sampaikan. Saya izin menyerahkan usulan. Silakan, Pak Iwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Terima kasih Pak Iwan.